Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV Muh yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat di rumah dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di acara obrolan Sakinah. Tetap saya Abah Rudi bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini Ustadz Haji Asad Kusuma Jaya dan juga Ustadzah Safana Intani. Selama 60 menit ke depan, insya Allah akan ngobrol dengan tema pentingnya ingat mati. Namun sebelum kita mulai obrolan, alangkah baiknya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Asad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Intan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga. Ya. Alhamdulillah. Oke, ya kalau kita bicara tentang mati itu sebuah kepastian dan tentunya siapapun akan mati. Seperti halnya di dalam Al-Quran juga disebutkan ya di sana kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tetapi yang namanya mati itu kita juga tidak tahu kapan mati itu akan datang kepada kita semuanya. Tapi itu adalah sebuah kepastian. Artinya bahwa manusia itu akan mengalami kematian. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustadz Asad ya. Kalau kita tentu sadar bahwa mati adalah sebuah kepastian, tentu kita harus selalu mengingatkan bahwa kita akan mati. Nah, seberapa pentingkah atau apa pentingnya mengingat kematian ya yang sudah pasti itu, Ustadz Asad ya. Jadi mungkin orang kan kadang sudah tahu bahwa kita akan mati, tapi tentu ada yang tidak merasa bahwa dia mati, sehingga tentu kita harus ingat mati. Nah, seberapa penting ini ya kita mengingat kematian itu? Iya. Kalau kita merujuk pada apa ya yang disampaikan oleh Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan aksiru dzikra hadimil lazati, yaitu perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan, ya, yaitu adalah kematian itu. Artinya bahwa Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita betapa pentingnya untuk atau memperbanyak untuk mengingat kematian itu. Nah, itu menunjukkan bahwa hal itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Apa sih pentingnya gitu? Nah, kalau saya mengatakan setidaknya ada dua hal yang menunjukkan betapa pentingnya ingat mati itu. Yang pertama adalah mengingat mati itu membuat kita sadar bahwa semua yang kita lakukan di dunia itu ada batasnya. Ya. Jadi setiap pertandingan ibaratnya itu pasti ada garis finishnya. Nah, setiap perjalanan itu pasti ada terminal tempat berhentinya. Tempat berhentinya. Nah, jadi gitu. Nah, kematian adalah finish. Kematian adalah tempat berhenti. Tetapi di finish itu, di tempat berhenti itu kita tidak selesai. Jadi di tempat kita berhenti itu kita akan memasuki tujuan berikutnya. Ya. Ketika kita sudah turun di sebuah terminal, maka kita akan menuju sebuah tahapan baru. Gitu. Nah, yaitu setelah kematian maka ada alam barzah dan alam akhirat. Gitu. Nah, maka jadi yang pertama pentingnya ingat mati itu adalah, yang pertama adalah setiap hidup itu ada batasnya. Yang kedua, ingat bahwa hidup itu ada pertanggungjawabannya. Gitu ya. Jadi gitu. Sehingga ingat mati itu. Maka kalau kita tahu ada batasnya, ya kita juga sudah tahu kira-kira nanti seberapa banyak sih yang memang kita butuhkan. Kadangkala orang itu kan mencari nafkah hidup itu tidak untuk hidup, tapi tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi untuk memenuhi gaya hidup. Ini kan sesuatu yang sesungguhnya orang yang dianggap atau kurang mengingat mati gitu. Jadi
Kalau kita itu kemudian memenuhi kebutuhan hidup, maka ya secukupnya, gitu, secukupnya. Atau bisa jadi karena orang tadi tidak sadar bahwa dia akan mati karena tidak mengingat mati ya. Iya, jadi seolah-olah hidupnya akan hidup terus. Dia kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, senang-senang dan sebagainya, sehingga kemudian dia lupa bahwa ya itu semua ada batasnya gitu. Jadi dia tidak bersiap-siap untuk sampai pada finish gitu. Dia tidak menyiapkan diri untuk sampai pada finish karena menganggap bahwa di tempat itulah dia akan abadi di sana. Padahal keabadian tidak di situ. Hidup kok menikmati hidup itu dalam rangka untuk menyadari akan adanya finish itu gitu. Batas tadi ya. Iya. Ya. Seorang atlet yang kemudian asik di perlintasan, nggak selesai-selesai, yaitu atlet yang non sewu, atlet yang bodoh gitu kayak. Bosok kemudian dia nggak memikir caranya kemudian menyampai finish dan nah, finish itu sebuah kepastian, memang tidak bisa ditolak. Setiap orang harus mencapai finish itu. Nah, masalahnya ada orang yang mencapai finish dengan keadaan su'ul khotimah atau dalam kondisi yang akhir yang buruk, ada yang husnul khotimah, yaitu akhir yang baik. Nah, kita berharap dengan kita selalu ingat mati, maka kita selalu berada dalam husnul khotimah. Jadi jangan sampai kita itu menjalani sesuatu yang ketika tiba-tiba kemudian batasnya sudah selesai, sudah sampai pada finish kita dalam kondisi melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang sesuatu yang justru akan mendatangkan kemurkaan Allah gitu. Jadi karena kita tidak tahu kapan mati, maka kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk selalu pada rel kebaikan, karena kita pasti akan sampai pada finish itu. Jangan sampai ketika finish itu kita dalam kondisi yang su'ul khotimah. Gitu. Harapannya ketika kita finish itu ada dalam kebaikan gitu ya Ustaz ya. Iya. Ini yang saya gini Bintan, seringnya kan orang itu merasa aku usia nom, merasa masih muda, maka saya masih usianya masih panjang. Yang bilang siapa bahwa kemudian kematian harus urut umur itu? Ya, saya yang lebih tua dengan yang muda-muda itu barangkali bisa duluan yang muda-muda itu, atau juga sebaliknya, yang muda-muda itu duluan matinya juga lebih bisa gitu, atau yang tua kemudian lebih lama lagi matinya bisa gitu. Waduh, tapi intinya adalah bahwa yaitu usia kematian tidak tergantung usia. Ya, tidak pernah kita dengar ada orang tua meninggal. Sekarang banyak orang meninggal gara-gara tawuran, orang meninggal gara-gara balapan, kan nggak pernah kita mendengar ada kakek-kakek usia 80 tahun meninggal gara-gara tawuran, kan nggak pernah meninggal, nggak pernah dengar itu kan? Nggak pernah dengar juga kan ada kakek-kakek meninggal gara-gara balapan motor di ring road gitu kan? Nggak pernah ada gitu. Jadi gitu. Hanya untuk mengingatkan bahwa umur kadangkala atau usia itu kematian itu tidak tergantung umurnya gitu. Bisa saja yang muda lebih dahulu. Nah, yang juga harus diingatkan juga kadangkala orang merasa bahwa saya masih sehat ini loh, sehat ini. Ya banyak sekali orang yang kemudian tadi siang itu kita masih bulu tangkis, masih gojek, tiba-tiba kemudian pulang ke rumah sebentar tiba-tiba dikabarkan meninggal dunia gitu. Itu jadi ya harus diingat itu. Kalau orang nggak ingat itu gitu, maka dia akan merasa bahwa bisa melakukan banyak hal yang justru ketika maut menjemput, dia justru dalam kondisi yang su'ul khotimah. Itu yang harus diingat. Pentingnya mengingat kematian ya, artinya bahwa kita sadar bahwa hidup kita terbatas. Nah, tadi itu makanya kan khotib Jumat selalu mengingatkan juga kan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim, menjadi orang yang patuh taat kepada aturan-aturan Allah. Itu sesuatu yang selalu diingatkan di dalam khotib-khotib Jumat, atau sering diingatkan dalam khotib-khotib Jumat. Kemudian tadi sadar bahwa hidup kita juga akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi karena kita berhenti di terminal,
ini tidak berhenti begitu saja. Akan ada terminal atau akan ada tahap berikutnya yang kita tempuh. Ya kita menjadi sadar bahwa sesungguhnya yang kita lakukan harus siap-siap untuk memasuki tahap berikutnya itu tadi. Gitu. Jadi di wilayah itu yang kemudian orang menjadi orang yang mengingat mati, maka dia bisa memiliki kemampuan untuk mengontrol diri gitu. Jadi dia memiliki sebuah kecerdasan sehingga kemudian dia bisa berbuat baik dengan baik atau berbuat dengan baik karena yang dia lakukan sadar bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan. Orang yang nggak sadar bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan, sesak penake dhewe. Makan sak kenyangnya, nyari duit dengan cara apapun bisa. Nah, karena dia tidak ingat bahwa apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Oke, menarik sekali Ustadz kalau kita bicarakan terkait dengan pentingnya kita mengingat mati. Namun demikian, obrolan kita akan kita lanjutkan setelah iklan yang lewat berikut ini. We are UAD. We are UAD. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di obrolan Sakinah. Baik, tadi sudah kita bicarakan terkait dengan pentingnya mengingat mati. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa ketika kita mengingat mati, insya Allah kita akan sadar bahwa hidup itu ada batasnya. Dan tentu hidup kita ini juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah mengingat mati, ya tentu kita juga mau tidak mau ya dalam kehidupan juga akan ditinggal orang-orang yang tentu mungkin kita cintai atau tetangga kita atau sekitar kita ya. Sekarang saya ingin ke Ustadzah Intan ya terkait dengan orang yang sudah meninggal ya terkait dengan kematian ini. Nah, tentu terhadap orang yang meninggal kan kita juga harus punya adab ya Bu Ustadzah Intan ya. Bagaimana adab kita ya kepada orang yang sudah meninggal ya. Misalkan orang tua kita ya atau mungkin leluhur kita. Mungkin Ustadzah Intan bisa menjelaskan kepada kami.
Ya. Jadi di dalam hidup ini manusia sering punya impian gitu ya. Oke, ya. Tetapi tidak selalu karena kurang tekad gitu ya. Impian cita-cita kita yang mulia itu tidak bisa terlaksana secara maksimal. Begitu juga ketika kita berinteraksi dengan orang lain, misalkan dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita gitu ya. Kita baru menyesal kualitas kebaikan kita terhadap beliau, misalkan ayah ibu kita, orang tua kita, atau saudara-saudara kita gitu ya. Itu ketika beliau-beliau sudah meninggal. Tentunya penyesalan ini menjadi sebuah beban tersendiri ya. Kenapa sewaktu masih hidup, saya itu baktinya kurang kepada orang tua. Padahal bakti kepada orang tua itu adalah kualitas keridhaan di bawah keridhaan Allah gitu ya. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Dan berbakti kepada orang tua itu seperti kita menanam benih gitu ya. Terutama kepada anak-anak kita. Karena cara kita berbuat baik kepada orang tua akan dicontoh oleh anak-anak kita, bagaimana mereka berbuat baik juga kepada diri kita. Kalau kualitasnya kurang tentunya nanti jaga-jaga ya kita pertanyakan. Tentunya kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah, berbakti kepada orang tua, meskipun kita meninggal nanti, doa-doa anak-anak kita tetap mengalir kepada kita. Nah, untuk itu, makanya Rasulullah berpesan kepada kita jika kedua orang tua kita meninggal misalkan ya, sudah meninggal, sebagai wujud bakti kita kepada beliau-beliau bisa kita lakukan dengan cara mendoakan beliau-beliau sudah meninggal. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu ya, yang sangat terkenal. Idza mata ibnul Adam inqata'a amaluhu gitu. Illa bisalasin. Jadi jika anak keturunan Adam itu meninggal, maka semua pahala amal dia terputus. Kecuali 3 hal gitu. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariyah, dan yang ini yang menjadi tema perbincangan topik sesi kedua ini adalah doa anak yang soleh. Nah, dengan mendoakan orang tua, insya Allah kita akan semakin meningkat kualitas kita menjadi kesolehan kita ya, sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Semakin banyak kita mendoakan orang tua, insya Allah kualitas kesolehan kita semakin tinggi gitu ya. Doa itu bisa bermacam-macam ya. Yang dituntunkan Al-Quran di dalam surat Al-Isra itu kan, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita memintakan ampun baik kepada diri kita dan kepada orang tua kita, juga sekaligus memohonkan rahmat kasih sayang Allah kepada orang-orang yang sudah meninggalkan kita, dengan misalkan ketika masih di alam kubur ya diringankan siksanya gitu, misalkan pas kebahagiaan. Tapi naudzubillah min dzalik, semoga semua orang yang kita cintai, kita sayangi adalah orang-orang yang mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya kita juga berharap itu tidak kita lakukan hanya satu momen tertentu, misalkan habis sholat fardu misalkan ya. Tapi kita berharap dalam setiap aktivitas kita bisa membayangkan bagaimana wajah orang tua kita, para pendahulu kita, mungkin anak-anak yang sudah meninggalkan kita gitu, sambil kita tidak hanya mengenang gitu ya, tetapi juga sekaligus mendoakan agar semakin mereka diampuni Allah, semakin mereka disayangi dan dirahmati Allah. Yang kedua selain mendoakan adalah menjalin silaturahim dengan orang-orang yang dulu menjadi orang-orang terdekat orang tua kita. Kolega, kerabat, yang jadi teman akrab mungkin ya. Betul sekali. Karena silaturahim itu ya banyak manfaatnya. Selain memperpanjang umur juga memperluas rezeki, dan yang terpenting adalah wujud bakti kita kepada orang tua, wujud bakti kita kepada keluarga kita. Jadi tetap kita lanjutkan silaturahim itu tidak terbatas tempat dan waktu, dan sekarang kan teknologi semakin canggih ya. Jadi yang namanya silaturahim insya Allah semakin tidak merepotkan gitu ya. Tetapi tetap seperti perbincangan kita kemarin, itu tidak menggantikan tetapi adalah mempermudah gitu ya. Kemudian yang ketiga cara kita berbakti pada orang tua kita yang sudah meninggal adalah mewujudkan cita-cita beliau-beliau yang belum kesampaian, atau melanjutkan
perjuangan yang sudah beliau rintis dalam hal kebaikan dan memerangi kemungkaran. Kan kalau yang namanya cita-cita itu kan manusia punya akal ya, bisa berimajinasi sebebas-bebasnya, seindah-indahnya gitu ya. Tetapi seringkali manusia terbatas pada kemampuan, baik kemampuan finansial atau yang imaterial gitu ya. Nah, di sini nih manfaatnya kita punya anak keturunan. Makanya kalau kita diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sekali, insya Allah mereka menjadi generasi yang akan melanjutkan gitu ya. Giroh perjuangan kita agar perjuangan kita tidak terputus di tengah jalan ketika kita meninggal gitu ya. Karena itu marilah kita didik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang bisa melahirkan karya-karya, terutama karya-karya yang bisa mengabadi. Jadi misalkan menulis gitu ya, meskipun kita meninggal, insya Allah tulisan-tulisannya masih bisa dibaca, masih bisa menginspirasi dan masih bisa menjadi koreksi bagi generasi-generasi kita selanjutnya. Terkait dengan tadi perjuangan ataupun cita-cita ya orang tua kita, apakah semua cita-cita atau perjuangan tua kita itu perlu diwujudkan atau gimana, atau hanya kan kadang begini ya Ustaz Intan ya, ada saya lihat mungkin ada orang tua ya dalam hidupnya mungkin ada yang berseberangan dengan karena terus kemudian keturunannya tunjuk ikut-ikutan seperti itu atau gimana ini, apa atau hal-hal yang baik saja atau gimana ya. Jadi tadi yang saya menekankan begini Mas Rudi, jadi penghormatan cita-cita dan sebagainya itu penting kepada orang tua dan leluhur kita. Tapi kan kemudian penghormatan itu tidak sampai kepada wilayah di mana kemudian apa yang semua dari leluhur kita itu benar, itu kan gitu. Karena begini, benar pada konteks waktu tertentu atau tepat pada konteks waktu tertentu, mungkin bahasa yang lebih pas, tepat pada waktu tertentu belum tentu tepat pada waktu yang lain. Bahkan tepat di tempat ini belum tentu tepat di tempat yang lain. Itu kondisional. Nah, pertama tetap kita harus menghormati orang tua kita, leluhur kita, tetapi bahwa kita ingat bahwa mereka itu punya problem-problem yang tertentu, problem-problem yang memang mereka hadapi dan mereka sudah menjawabnya. Tetapi jawaban yang mereka berikan belum tentu cocok untuk problem yang kita hadapi sekarang, gitu. Misalnya contoh kasus dulu itu ya, upacara-upacara dirancang untuk melakukan bagian dari edukasi, pendidikan, mendidik gitu. Nah, tapi sekarang ini orang nggak paham itu semua acara misalnya acara tumpengan dan sebagainya. Itu kan dulu adalah acara untuk melakukan edukasi kepada masyarakat yang sedang melakukan upacara. Setiap orang yang bersyukur maka dia bertanggung jawab terhadap orang lain dengan mendidiknya dengan ada acara tumpengan itu, yang itu semua adalah ada simbolnya. Lah tapi sekarang pendidikan sekarang modelnya dengan menggunakan sekolah, ada bukunya, ada kitabnya. Dulu itu orang mau beli buku aja sudah sulit sekali, percetakan tidak ada gitu. Maka dibuatlah cetakan bernama tumpeng sebagai bahan ajar misalnya begitu. Nah, boleh-boleh saja kita kemudian menangkap apa yang dulu dilakukan oleh nenek kita, tapi tetap dalam konteks, harus paham dulu konteksnya apa gitu. Jangan cuma tiru-tiru gitu. Saya selalu ingat cerita begini. Jadi jangan hanya ditarik begitu saja. Iya, bentuknya aja, tapi kemudian substansinya itu apa? Itu gitu. Ya, karena kan sebenarnya kan kebudayaan itu dalam konteks kebudayaan. Agar kita paham tentang bagaimana menghargai leluhur kita. Itu kan bahwa rangkaian kebudayaan kita itu dalam konteks cara atau upacara, itu dalam konteks acara upacara. Cara bahwa semua hal yang dilakukan itu sebenarnya adalah cara untuk menyelesaikan masalah pada waktu itu. Kemudian diacarakan karena pada waktu itu jelas untuk dibuat waktu tertentu sehingga diacarakan. Kemudian dibuat upacara agar kemudian tersimpan kode-kode yang bisa ditunjukkan. Maksudnya dulu itu seperti ini. Nah, kode-kode itu yang kemudian tidak sampai ke kita. Nah, kita hanya
kita hanya mewarisi tumpengnya, mewarisi bahan ajarnya, tapi kita tidak diwarisi atau tidak mewarisi cara membaca buku ajarnya, yang namanya tumpeng, yang namanya bunga-bungaan dan sebagainya, sehingga kita gagal untuk membaca memahami bahan ajar. Iya, yang Ya, dimaksud gagal dari, untuk memahami bahan ajar itu, gitu. Artinya tujuan dari yang Ya, leluhur gitu. ternyata diabaikan ya. Iya. Akhirnya. Ya, ini menarik sekali Ustadz Asad ketika kita bicara tentang adab terhadap leluhur kita ya, menghormati leluhur kita. Namun obrolan kita akan kita lanjutkan setelah iklan yang mau lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami obrolan sakinah. Baik, mengingat kematian, ya ingat mati, karena mati itu memang sesuatu yang pasti. Kita kembali tentang mengingat mati lagi, ya. Ini ke Ustadz Asad, ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana pentingnya mengingat kematian yang tadi kita obrolkan. Nah, tentu ini yang saya tanyakan ya, apa saja yang harus kita lakukan nih Ustaz ya, agar kita bisa selalu mengingat kematian itu sendiri ya. Jadi tidak sekedar kita mengingat, tapi harus bisa diupayakan agar bisa mengingat kematian itu sendiri. Ya, yang pertama biasanya kita akan selalu ingat mati kalau kita menemui bahwa ada tetangga kita, saudara kita yang meninggal dunia. Kemarin masih sehat kok tiba-tiba kita dengar kabarnya meninggal dunia. Kemarin masih kelihatannya tidak memiliki gejala apa-apa, tiba-tiba meninggal dunia. Bahkan ada ya tadi pagi kelihatannya nyapu gitu. Iya, gitu. Tiba-tiba kok udah siangnya terdengar di masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia dan seterusnya itu. Kita dengar, ya bisa kita temui. Sehingga yang pertama kalau kita salah satu bentuk cara kita untuk memperbanyak mengingat mati itu ya dengan kita melayat. Ya, kalau ada saudara kita meninggal dunia, kita dengar ada kawan, saudara, teman-teman yang meninggal dunia, kita melayat, ya kita takziah gitu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita memperbanyak mengingat mati. Ya, di dalam takziah itu acara salah satunya biasanya nanti ada sambutan gitu. Ya, kemudian diingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Jadi kita akan diingatkan itu. Nah, melayat itu menjadi hal yang penting untuk kita mati. Jadi siapapun itu pasti akan mengalami kematian, dan itu diingatkan. Ya, jangankan orang biasa, orang yang jabatannya tinggi, presiden, bahkan presiden negara adidaya, ya pasti juga akan mengalami kematian. Negara adidaya itu ya seperti misalnya Fir'aun itu kan, ya Fir'aun itu kan juga meninggal dunia. Tidak ada kabarnya Fir'aun tidak meninggal dunia. Jadi yang pertama bisa dengan takziah gitu. Tapi ini
kalau tadi ngomong Firaun berarti bukan takziah ke Firaun itu. Maksudnya siapapun nanti yang meninggal dunia ya kita patut untuk melayat itu atau takziah. Kemudian ziarah kubur itu meskipun dalam usul fikih itu perintah sesudah pelarangan, jadi pada mulanya kan ziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah. Karena pada waktu itu umat belum kuat imannya. Tetapi kemudian Rasulullah memerintahkan ziarah kubur itu. Nah, dalam konteks usul fikih, perintah sesudah larangan itu hukumnya mubah, bukan sunnah. Gitu. Jadi boleh bukan gitu ya. hanya boleh gitu, batasnya boleh. Nah, karena boleh maka harus dihitung-hitung manfaatnya dan mudaratnya gitu. Jadi kalau karena boleh maka ukurannya adalah manfaat dan mudarat. Nah, sekarang manfaat dan mudaratnya besar mana? Nah, kalau saya dengan keluarga saya selalu mengajak ziarah kubur ya dengan saudara-saudara kita. Kepada kakeknya, kepada saudara-saudaranya ayah, bapak ibu, atau kemudian ya saudara-saudara dekat itu ziarah kubur itu menjadi penting. Setidaknya untuk menjadi bagian dari tadi bahwa suatu ketika kita akan mati dan kemudian kita juga mendoakan kepada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia gitu. Nah, kemudian termasuk bagaimana kita bisa bercerita dengan anak-anak kita ya tentang perjuangan-perjuangan mereka ya. Makanya kan sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kalau saya ngomong tentang orang Jawa nih ya. Orang Jawa itu kalau ziarah kubur kan membawa kembang itu bukan berarti kemudian itu ritual bawa kembang, tapi sebenarnya adalah itu nyekar. Orang Jawa itu nyekar itu apa? Kemudian dia mengingat-ingat kebaikan itu yang tadi sebenarnya cerita. Jadi sesungguhnya makam di dalam tradisi Jawa, tradisi dalam budaya ini salah satunya adalah menjadi media edukasi. Atau kalau dalam istilah mungkin orang Jawa namanya sesungguhnya media serawung. Ya, jadi di sanalah kemudian orang akan bertemu di tempat itu dan kemudian bercerita tentang masa lalu dari yang meninggal ini, tetapi konteksnya lebih banyak pada sisi edukasi. Nah, tetapi saya kemudian terutama dengan anak keluarga saya tidak mengajak, tidak menyarankan dalam konteks yang kemudian makam-makam yang dikeramatkan, karena nanti bisa berubah niat. Niatnya kita ingin mendidik anak kita mengenal perjuangan tokoh di tempat itu, tapi bisa jadi anak saya kemudian wah nanti kalau saya sukses mungkin gara-gara saya sudah ziarah kubur di tempat itu gitu. Nah itu keliru, nanti agar jangan sampai kemudian itu, maka saya menghindarkan anak-anak saya untuk saya ajak ke makam-makam keramat dalam pengertian makam-makam yang kemudian orang datang ke sana untuk mengalap berkah lah istilahnya. Karena di dalam tradisi masyarakat kita sebenarnya orang Jawa kalau saya gitu, itu sesungguhnya ziarah kubur itu bukan ngalap berkah, tetapi nyekar tadi, mengingat-ingat kematian orang yang sudah meninggal itu, dulu kehidupannya seperti apa, dan kemudian bisa untuk menjadi kaca, bercermin. Nah kalau begitu prestasi ini mbak-mbak dewi hebat-hebat, awak dewi opo, kok ya kalau ngene-ngene, kalau orang tua kita itu hebat-hebat, kenapa kemudian kita kok cuma seperti ini gitu? Nah itu cermin, itu yang kemudian makanya kemudian istilahnya nyekar, membawa keharuman, mengaca dengan keharuman dari mereka yang meninggal dunia, bukan untuk ngalah berkah. Jadi sekali lagi saya ingatkan itu. Jadi di dalam tradisi masyarakat Jawa itu ke makam itu bukan ngalap berkah, tetapi nyekar untuk membawa keharuman, mengingat keharuman perjuangan para orang-orang tua dulu, sehingga kemudian dia bisa mengambil pelajaran. Jadi itu. Maka kan di dalam hadis juga Rasulullah mengatakan bahwa dalam ziarah kubur juga ada pelajaran. Bagi orang yang masih hidup, bukan bagi orang yang meninggal. Orang yang sudah meninggal itu sudah selesai perjuangannya gitu. Nah kita yang hidup aja yang kemudian bisa mengambil pelajaran
dengan ziarah kubur itu. Jadi tetap kita harus jelaskan juga ya Ustadz terkait dengan tadi kata boleh ya, boleh. Iya. Kan kita lihat lebih banyak mudaratnya atau ada manfaatnya. Nah, dan tentu itu kan juga harus kita jelaskan juga biar orang ternyata dia juga dikiranya malah kita ini sebenarnya kita sedang mendoakan, dikiranya minta malah berkah tadi hanya meminta-minta pada yang sudah meninggal dunia. Itu karena karena harus dijelaskan gitu. Jadi anak-anak kita harus tahu kalau kita ziarah kubur itu ya bukan untuk minta-minta, tapi justru untuk nyekar, untuk mendoakan. Ya, kan nyekar itu salah satunya doa. Artinya artis nyekar itu artinya doa, doa. Dan juga kemudian nyekar itu berarti kemudian mengharum-harumkan. Maksudnya mengingat-ingat kebaikan sehingga kemudian yang kita ingat kebaikannya yang kita jadikan contoh dan untuk jadikan kaca untuk kita. Jangan sampai anak-anak salah itu, gitu. salah melangkah gitu gara-gara kita ajak gitu kemudian. Nah, memang karena sebagian dari kaum muslimin itu menganggap bahwa kemudian ziarah kubur itu adalah sunnah gitu. Karena memang ketika hanya membaca hadis itu konteksnya seperti itu, tidak diingat bahwa sebelumnya itu dilarang. Maka seakan-akan itu adalah perintah untuk menjalankan itu. Nah, sehingga ya sudah kemudian pokoknya ziarah. Nah, padahal kan harus diingat bahwa itu dulu dilarang. Nah, dilarangnya karena apa? Karena itu berarti memang ada sisi madorotnya. Nah, maka kemudian agar kita bisa selamat dalam melakukan ziarah kubur itu, ya kita kemudian mengingat tahu mana-mana yang madorot dan mana manfaatnya. Nah, untuk hal-hal yang madorot harus kita hindari, untuk yang manfaat kita perkuat. Tadi kembali yang pertama Ustadz ya, dalam rangka kita cara kita mengingat mati itu yang kedua tadi yang kedua yang pertama tadi yang kedua adalah ziarah kubur. Nah, mungkin terkait dengan layat atau layatan atau takziah itu, apakah ketika kita layat itu dipilih-pilih atau hanya orang yang kita kenal atau orang yang tidak kenal pun ketika tahu ada pengen meninggal dunia, tak melu layat atau gimana? Terkait dengan siapa yang meninggal dunia itu terkait dengan adab melayat. Tetapi kalau melayat itu hal yang penting. Jadi bahwa bahkan orang yang bukan Islam saja itu kan Rasulullah menghormati gitu. Ketika ada jenazah orang Yahudi lewat, Rasulullah tetap menghormati. Gitu. Berdiri gitu ya? Iya, berdiri. Artinya penghormatan terhadap orang yang meninggal itu tidak mengenal agama, tidak mengenal keyakinannya dan sebagainya. Tetapi adabnya melayat, adabnya takziah itu tentu ada yang berbeda masing-masing. Misalnya memang kita nggak boleh untuk mensolatkan orang yang bukan muslim gitu. Jadi orang yang tidak muslim itu tidak disolatkan karena memang adabnya begitu gitu. Ini masalah adab gitu. Kemudian misalnya kemudian dengan agama lain untuk hal yang ibadah kita nggak ikut. Misalnya kemudian ada misa ketika ada pelayatan orang-orang yang non Islam meninggal dengan misa, maka kita tidak ikut misanya gitu. Itu etika adabnya. Tetapi penghormatan terhadap orang yang meninggal tetap harus. Ini sangat menarik sekali Ustadz ya ketika kita bicara cara mengingat kematian. Nah, namun demikian obrolan kita akan kita lanjutkan setelah iklan yang mau lewat berikut ini. We are UAD.
Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di obrolan Sakinah. Baik, tadi sudah kita obrolkan tentang bagaimana cara mengingat mati. Dan tentu semua dari kita juga akan mengalaminya, baik diri kita maupun orang lain. Nah, sekarang saya ingin ke Ustadzah Intan ya. Ustadzah Intan ya, kita sering dihadapkan pada kematian orang-orang dekat ya, termasuk tetangga kita ya. Artinya tidak hanya mungkin orang tua kita atau saudara kita, tetapi tetangga kita juga. Nah, Ustadzah Intan, ini bagaimana sebenarnya tuntunan Islam ya terkait dengan cara menghadapi kematian itu, dan apa saja yang harus kita lakukan dalam merawat jenazah itu ya. Mungkin Ustadzah Intan bisa menjelaskan. Jadi kalau kita sedang menghadapi orang-orang di sekitar kita yang akan meninggal gitu ya. Tetapi memang dalam konsep awalnya kan kematian itu yang tahu hanya Allah gitu ya. Iya. Ya. Seringkali ini ya, kita menganggap ada orang yang sepertinya sudah akan meninggal, tapi ternyata alhamdulillah beliau masih berlanjut usianya gitu ya. Tapi memang iya betul. Karena kematian, kata orang-orang Jawa sering itu bisa melimpe gitu ya. Jadi ini sebenarnya memberi pesan kepada kita semua bahwa apa yang namanya bersiap untuk meninggal itu tidak hanya orang-orang yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi kritis sebagaimana yang diungkapkan Pak Azhar tadi, tetapi dalam situasi apapun kita tetap bersiap sedia, karena dengan mengingat mati maka kita akan bersungguh-sungguh berusaha untuk maksimal dalam beribadah. Kalau di dalam ini nasihat orang-orang bijak dulu itu kan ada nasihat ini, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan gitu ya. Jadi bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beribadahlah kamu seolah-olah engkau akan mati besok gitu. Bukan berarti yang namanya bekerja itu bukan ibadah ya, tapi di sini menekankan bahwa dengan mengingat mati gitu ya, insya Allah kita akan beribadah itu dengan maksimal, berusaha dengan bersungguh-sungguh. Makanya salah satu ulama berpendapat bahwa salah satu cara agar sholat kita khusyuk adalah dengan mengingat ya bahwa kita membayangkan besok seolah-olah kita mati gitu. Sopo ngerti pas sholat terus tiba gitu ya. Amin. Kematian yang indah gitu. Iya. Nah, ini mengajarkan kepada kita agar kita dan orang-orang di sekitar kita bersiap-siap, selalu bersiaga gitu ya, bersiaga agar ketika kematian itu menghampiri kita atau orang-orang di sekitar kita, kita bersiap. Dan hadis Rasulullah kan dipesankan bahwa barang siapa di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah, maka dia adalah ahli surga gitu ya. Nah, tentunya dengan ini memberi pesan kepada kita adalah seluruh aktivitas kita upayakan untuk selalu penuh dengan zikir kepada Allah gitu ya, agar kita meskipun sehat kita tetap selalu bersiap, dan terutama orang-orang yang ketika sudah tidak mampu lagi untuk melafalkan lafal zikir gitu ya, kita tuntun, terutama bagi saudara atau orang tua kita yang fisiknya sudah lemah, kemudian ingatannya juga lemah. Kadang kan banyak di antara kita, di sekitar kita itu banyak orang-orang sepuh yang dulu ibadahnya rajin gitu ya, tapi karena situasi kondisi sakit yang demikian berat gitu ya, sehingga ada beberapa hal yang hilang dari ingatan, termasuk zikir kepada Allah gitu ya. Itu bagi orang-orang yang terdekat kita pesankan untuk selalu menuntun beliau gitu ya, termasuk ketika waktu-waktu sholat gitu ya. Orang tua kita mungkin ada yang sudah lupa gitu ya bagaimana tata cara sholat, bacaan-bacaan sholat. Nah, kita sebagai orang yang hidup, yang dekat dengan beliau, kita tuntun ya, kita tuntun. Atau bahkan mungkin bagi orang-orang yang misalkan bagi laki-laki yang sebenarnya lebih baik berjamaah di masjid ya, tetapi ketika orang tua sakit ya, agar orang tua ini sholatnya terjaga ya, kita tuntun ya, kita temani untuk sholat berjamaah misalkan ya, agar orang tua kita juga
terjaga sholatnya, karena sholat itu adalah yang wajib gitu. Nah, ini tentunya menjadi apa ya, kewajiban kita bersama agar beliau-beliau itu sampai akhir hayatnya tetap kita usahakan selalu ingat kepada Allah gitu. Nah, untuk itu kita tidak berhenti untuk belajar dan berusaha agar kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat mati dan juga mengajak membersamai orang-orang di sekitar kita agar nantinya bisa menutup hidup ini dengan husnul khotimah gitu, yaitu menutup hidup dengan selalu ingat kepada Allah gitu. Ya, misalnya begini Ustazah Intan ya, kadang mungkin kita sedang menemani orang yang berada di rumah sakit atau mungkin di rumah lah, kan yang namanya kematian memang kita tidak tahu kapan, tetapi kematian juga bisa dilihat dari tanda-tandanya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan ya ketika ada orang ya katakanlah ini kok koyo-koyone gitu loh. Apa terus di apa harus kita bacaan apa atau kita diajari apa biar ya orang tadi, karena biasanya kan kalau kita membersamai ya yang ada dalam diri kita juga bingung gitu ya. Ini gimana Ustazah Intan ya? Atau mungkin ada dalam Islam juga di syariatnya bagaimana gitu ya? Iya, kalau kondisinya sudah berat, tadi kuncinya adalah ingat kepada Allah gitu ya. Ketika beliau sudah tidak bisa mengucapkan misalkan la ilaha illallah, ya kita tuntun dengan Allah. Dan ketika beliau tidak bisa mengucapkan, kita yang mengucapkan. Iya, kita yang membisikkan, mengucapkan itu berkali-kali tiga dan agar nafas terakhir itu adalah bersama dengan Allah gitu. Dan saya kira kalau misalkan ya kita belum terbiasa untuk menghadapi orang tua kita, saudara-saudara kita di saat kritis, kita bisa mengajak teman-teman kita gitu. Ada beberapa masyarakat kita yang justru ketika melihat orang tua dalam situasi kritis ini, mereka tergerak untuk melakukan banyak kebaikan gitu ya. Ya termasuk tadi mengajak para teman-teman, saudara, sahabat untuk misalkan tadarus bersama gitu ya, agar itu mungkin karena jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, yang sebagian memang mengatakan itu hadisnya ada di dhaif, tapi sebagian ada yang mengatakan bahwa hadisnya ya bisa diterima. Itu yang bacakan Yasin kepada al-maut, jadi kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut gitu. Nah, cuma kemudian sering diartikan bahwa ada yang menyalahkan bacakanlah Yasin pada orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tidak perlu dibacakan. Itu jadi gitu. Walaupun sekali lagi saya tekankan bahwa sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, tapi sebagian juga mengatakan bahwa hadis ini bisa diterima. Nah, itu yang barangkali sebagian rujukan gitu ya, untuk mereka yang kemudian mengajak ayo tadarus di gitu. Dan kita tidak hanya surat Yasin ya, sebenarnya bisa surat-surat yang lain gitu ya. Kalau tadi karena menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, kemudian mereka merujuknya ke Yasin. Iya. Tapi yang paling penting tadi benar yang dikatakan Bu Intan tadi. Jadi kita membimbing orang untuk pada akhir hidupnya tetap zikrullah, mengingat Allah. Itu yang paling penting. Apalagi mungkin gini Ustaz Asad ya. Kalau misalnya pas di ruang ICU, saya pernah lihat itu juga di ruang ICU. Sebenarnya kan orang itu kan tidak hanya satu orang dibacakan itu bareng-bareng, kan malah justru ya sepertinya ganggu yang orang yang lain. Jadi memang banyak ya dibimbing dengan kalimat yang baik tadi ya, la ilaha illallah atau mungkin Allah gitu nggih bisa deh. Itu yang paling itu kan itu. Mentalkin ya bahasanya jadi talqin itu untuk orang yang menjelang sakaratul maut gitu ya. Ya, kemudian mungkin ini kita bicara setelah kematian tadi ya, tentu ini juga perlu ada yang namanya jenazah itu kan juga perlu di tadi yang terlupa gitu ya. Nah ini apa yang harus kita lakukan setelah melihat
Artinya tadi kita hitungkan ternyata meninggal dunia. Iya. Kan tentu kita juga yang kalau orang tidak terbiasa kan menghadapi seperti itu malah bingung ya. Betul Setelah sekali. meninggal dunia apa yang harus kita lakukan itu? Jadi kalau di dalam tuntunan Islam itu, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia gitu ya, ada tetangga kita yang meninggal dunia, itu kan ada 4 kewajiban ya Pak Astad ya. Yang pertama adalah memandikan, kemudian yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Ini adalah kewajiban gitu ya untuk kaum muslim, jadi hukumnya fardu kifayah ya. Jadi kalau sudah ada yang melaksanakan, yang lain tidak terbebani oleh kewajiban itu. Tetapi ada baiknya gitu ya, semua orang merasa bertanggung jawab gitu ya untuk ini tadi melakukan apa? Jadi proses pemulasaraan jenazah ini dengan sebaik-baiknya, apalagi ketika dia seorang muslim gitu ya. Kita berusaha untuk melakukan pemulasaraan ini dengan sebaik-baiknya, terutama pada keluarga-keluarga yang membutuhkan gitu. Karena ternyata biaya pemulasaraan dan juga termasuk paling besar ya. Pemakaman itu memakan biaya besar ternyata ya. Nah, ini tentunya membutuhkan bantuan. Makanya di dalam masyarakat kita juga kita perlu siapkan tim khusus yang bisa melakukan pemulasaraan itu secara maksimal, agar nanti tidak seadanya ya, tetapi kita memberikan yang sebaik-baiknya. Oke, ya ini sangat menarik sekali Ustazah Intan dan juga Ustadz Asad. Namun waktu juga yang harus memisahkan kita untuk obrolan kali ini. Namun sebelum kita tutup, dari Ustadz Asad atau Ustazah Intan dulu ini untuk closing statement. Pak Asad aja. Jadi kita semua dengan mengingat kematian, insya Allah akan membuat kita semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kita juga kepingin ya ketika amal ibadah kita nanti ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam sana ya, seperti dikemukakan Allah di surat Al-Jum'ah ayat 8 itu, "Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Jadi di awal suratnya itu adalah kalian semua tidak akan bisa lari dari kematian. Pasti kematian itu akan mendatangi kepadamu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah dan ditunjukkan semua apa yang kamu lakukan ketika masih hidup. Nah, ketika kita menyaksikan apa yang kita lakukan ketika masih hidup, tentunya kita berharap apa yang kita saksikan adalah sesuatu yang indah, dan keindahan itu dengan cara kita melakukan amal ibadah itu dengan sebaik-baiknya, hanya berniat ikhlas kepada Allah, karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Luar biasa. Ustadz Asad. Ya. Terakhir saya ingin mengajak, jadi marilah kita mengajari diri kita dan mengajari keluarga kita gitu, untuk mendoakan orang yang sudah meninggal gitu, untuk memohonkan ampunan dan doa kepada orang-orang yang sudah meninggal, terutama keluarga, kakek-kakek kita, orang tua kita gitu, sehingga kita dan anak-anak kita juga nanti akan terbiasa untuk mendoakan itu. Jadi salah satu pendidikan di dalam keluarga kita untuk mendidik anak-anak kita agar mereka itu selalu ingat mati itu dan tahu bahwa hidup itu ada batasnya dan dipertanggungjawabkan adalah dengan memperbanyak doa atau dengan banyak berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama keluarga, orang tua dan kakek nenek dan sebagainya itu. Nah, sehingga kebiasaan berdoa itu terus dilakukan, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia pun nanti ya anak-anak kita juga akan terus ingat bahwa kita
dia perlu mendoakan orang tuanya. Dan dengan begitu dia tahu bahwa mendoakan itu tidak mahal, setiap hari bisa, setiap saat bisa, setelah sholat pun bisa gitu. Tidak harus mengundang banyak orang, tidak harus sampai 7 hari, 40 hari, 1000 hari, setiap hari, setiap habis sholat bisa dilakukan. Ini sesuatu yang memang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, pada keluarga kita. Saya kira itu, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Ustazah Intan, terima kasih Ustadz Asad. Baik pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, ya demikian tadi obrolan sakinah kali ini dengan tema pentingnya mengingat mati. Mudah-mudahan kita akan selalu diingatkan, ya, selalu ingat akan kematian, sehingga insya Allah kita juga akan senantiasa berlomba-lomba, termotivasi agar hidup kita menjadi lebih baik, dan kita berusaha mengamalkan dengan amalan-amalan yang baik, karena tentu setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban setelah nanti kita mati. Saya Abah Rudi, Ustadz Asad, dan juga Ustadzah Intan undur diri, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di obrolan sakinah pekan yang akan datang. Apabila ada khilafnya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.